Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, bahkan niat yang belum sempat terucap oleh lisan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ditanya, apa amalan paling penting dalam Islam? Maka jawabannya bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, tetapi ikhlas. Karena tanpa ikhlas, semua amal bisa gugur, dan dengan ikhlas, amal kecil bisa menjadi besar. Ikhlas itu berat, sangat berat. Banyak orang beramal, tapi sedikit yang benar-benar ikhlas. Mengapa? Karena ikhlas tidak bisa dilihat, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dibanggakan. Ikhlas hanya diketahui oleh dua pihak, yaitu hamba dan Robnya. Kesalahpahaman tentang ikhlas. Saudaraku, banyak orang salah memahami ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak boleh senang dipuji. Ikhlas bukan berarti tidak boleh sedih dicela. Ikhlas bukan berarti tidak peduli sama sekali kepada manusia. Ikhlas adalah tetap beramal walau tidak dipuji, tetap lurus walau dicela, dan tidak menjadikan penilaian manusia sebagai tujuan utama. Ikhlas menurut para ulama. Para ulama mengatakan, ikhlas adalah membersihkan amal dari selain Allah. Artinya, beramal bukan karena manusia, bukan karena dunia, bukan karena kebiasaan, tapi karena Allah semata. Ikhlas bisa rusak di tengah jalan. Ini yang paling berbahaya. Awalnya ikhlas, tapi di tengah jalan mulai menunggu pujian, mulai kecewa saat tidak dihargai, mulai ingin dikenal. Syaitan tidak selalu merusak dari awal, tapi dari akhir amal. Tanda ikhlas yang mulai retak. Renungkan dengan jujur, saudaraku. Amal terasa ringan saat dilihat orang. Amal terasa berat saat tidak ada yang tahu. Mudah tersinggung ketika tidak diapresiasi. Sulit menerima kritik. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Jika ada, jangan putus asa. Itu bukan untuk menghakimi, tapi peringatan agar segera memperbaiki niat. Cara melatih dan menjaga ikhlas. 1. Perbanyak amal rahasia. Amal yang tidak diketahui siapapun adalah latihan terbaik untuk ikhlas. Contoh, sedekah tanpa nama, sholat malam tanpa cerita, doa tanpa status. 2. Biasakan menyalahkan diri bukan orang lain. Orang ikhlas tidak sibuk menilai amal orang lain, sibuk memperbaiki hatinya sendiri. 3. Ingat, manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Di hari kiamat, pujian tidak berguna, popularitas tidak menolong, hanya amal ikhlas yang berbicara. Berdoa agar diberi ikhlas. Ikhlas bukan hasil usaha semata, tapi karunia dari Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku saleh, dan jadikanlah ia ikhlas karenamu, dan jangan engkau jadikan sedikit pun darinya untuk selainmu." Renungan dalam, ikhlas itu sunyi. Saudaraku, jalan ikhlas itu sunyi, tidak selalu dihargai, tidak selalu dipahami, tidak selalu dipuji. Namun justru disitulah nilainya. Allah tidak butuh amal kita, tapi kita yang butuh diterimanya amal itu. Peringatan terakhir, jangan sibuk terlihat baik, tapi lupa menjadi benar. Di dunia, kita sibuk terlihat baik di mata manusia. Namun di akhirat, yang ditanya, apakah amal ini karenaku? Jika jawabannya bukan Allah, maka semua lelah akan sia-sia. Penutup seri dakwah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah bicara tentang takut su'ul hatimah, tangisan di hari kiamat, amal yang sia-sia, doa yang belum dikabulkan, hakikat ikhlas. Semua itu bermuara pada satu hal, yaitu hati yang jujur di hadapan Allah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, luruskan niat kami. Terimalah amal kami yang sedikit. Jangan engkau jadikan kami hamba yang tertipu oleh amal sendiri. Wafatkanlah kami dalam keadaan engkau ridho kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin.